Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya di hari ini? Hari yang penuh dengan perdamaian. Salam satu jalur, salam satu hobi, salam ceketer untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Nusantara tentunya. Apa kabar di hari ini? Mudah-mudahan kabar baik selalu menyertai rekan-rekan semuanya. Walaupun terkadang ya perjalanan itu tidak seindah apa yang kita bayangkan, tidak seindah apa yang kita angan-angankan, banyaknya kendala, banyaknya lika-liku yang ada, tetapi ya kita tetap konsisten, kita tetap sabar, kita tetap mencari berbagai solusi dalam permasalahan kehidupan sehari-hari, berbagai solusi untuk mengatasi gimana caranya peternakan kita ini tetap maju, peternakan kita ini tetap menghasilkan, peternakan kita ini tetap membuahkan hasil yang ada di situ. Saya kembali mencoba membuka HP. Nah, ini dari Ariunte. Assalamualaikum, saya mau tanya. Saya pelihara dari DOQ usia 7 sampai dari usia 1 sampai 7 hari saya kasih pakan 511. 511 ini produk apa ya? Popan apa ya? 511. Terus setelah usia 7 hari, saya pakai pakan penggemuk ayam BR1 campur bekatul perbandingan 3:1. Apakah aman Bang? Sekarang udah masuk usia 30 hari. 3:1. 3 kilo BR1, 1 kilo dedak. Itu sih sebenarnya kalau menurut saya harus dihitung dulu, ketemu proteinnya berapa. BR1 3 kilo, terus kemudian dedak bekatul itu 1 kilo ya, 3:1. Itu harus dihitung dulu. Nah ini pertanyaannya, satu pakan banding satu sekarang udah umur, pertanyaannya di mas. Saya mau tanya, saya pelihara dari DOQ usia 1 sampai 7 hari. Saya kasih pakan 511, terus setelah usia 7 hari, saya pakai pakan penggemuk ayam BR1 campur bekatul. Perbandingan 3:1. Apakah aman? Kalau aman, aman-aman saja Bang. Nggak ada masalah sih, kalau menurut saya aman-aman saja. Tetapi ini kan puyuh masih masanya penggemukan, masih masanya proses penggemukan, masih masanya proses pembentukan organ-organ di dalam tubuh agar supaya cepat menyesuaikan, agar supaya cepat terjadinya pembesaran, penggemukan di situ, terus kantong-kantong sel telur itu terciptanya di situ. Makanya kalau untuk pencampuran pakan campuran itu kalau menurut saya sih dari usia 1 hari, 7 hari, 10 hari, 25 hari, 30 hari, itu kalau kebiasaan saya pribadi ya, sebenarnya ya sah-sah saja. Mau dicampur dengan pakan apa sah-sah saja. Tetapi kalau percampuran itu perhitungannya itu tidak pas dengan nilai protein yang dibutuhkan untuk DOG, maka nanti di situ akan mengalami kegagalan kawan. Artinya, mungkin proses penggemukan di situ akan lambat. Terus kemudian penghasilan telur juga akan lambat. Semuanya akan lambat. Terus kalau semuanya lambat, apa yang akan ditimbulkan? Kerugian lari ke kita. Kenapa? Aturan yang 45 hari, yang 39, 40 hari sudah mulai bertelur, ini belum. Apa penyebabnya? Karena ya itu tadi, pakan kita nggak pas. Pakan kita nggak benar takarannya. Pakan kita proteinnya di luar daripada prosedur untuk DOQ puyuh. Maka di situ biasanya kalau puyuh ini juga, kalau puyuh ini masih usia 0 sampai usia ke 25 sampai 30 hari, kalau pakannya itu nanti taruhlah 2 minggu. Pakan ini nanti kualitasnya yang kualitas rendah, itu biasanya yang pertama, angka kematian banyak. Apa masalahnya? Karena protein, nutrisi, gizi dia kurang. Terus kemudian
hidup-hidup, tapi dia nggak gemuk. Nah, terus kemudian yang ketiga, maka jadwal peneluran dia itu yang waktunya bertelur itu akan mundur. Permasalahannya dari mana? Dari pakan yang tidak sesuai dengan protein dan gizinya. Karena puyuh ini baru menetas sampai umur-umur 30 hari, itu perlu protein gizi yang tinggi. Perlu protein gizi yang tinggi. Yang kalau bisa proteinnya itu seringkali saya bilang di atas 20%. Konsentrat, Pak. Ya bagus. Konsentrat kan proteinnya sampai tembus 30%-an ya. Kalau untuk konsentrat ya. Tapi kalau untuk kita di sini masih puyuh ini masih baru-barunya mau berkembang, puyuh ini masih baru-barunya mau pembuatan sel-sel dalam tubuhnya itu masih perlunya pengembangan, perlunya penggemukan, pakan kita ternyata nggak seimbang dengan yang kita berikan dengan puyuh, maka kejadiannya ya semuanya akan terlambat. Semuanya akan banyak kejadiannya ada di video kemarin kawan itu. Pakan dicampur, tapi ternyata nggak efektif gitu loh. Kalau semuanya itu kita kerja, itu kita jalan nggak efektif, ya semua akan hasilnya itu pun juga nggak maksimal. Kalau kita kerjanya nggak maksimal, kalau kita kerjanya asal-asalan, maka hasilnya